Oke. Kapan sih anak siap untuk toilet training? Jadi bila anak dapat duduk dan berjalan dengan baik, terus mampu meniru dan menunjukkan rasa tertarik untuk belajar, terus anak dapat bicara atau mengungkapkan bila popoknya basah, mampu melepas dan memakai celana dengan baik, kemudian paham instruksi sederhana dari orang tua, kemudian sedang dalam kondisi sehat. Perlu adanya kesiapan dari orang tua dari segi waktu untuk mengajari anak, kemudian orang tua jangan terlalu berharap banyak, tapi jalani proses ini dengan tenang, sabar, dan konsisten. Jadi harus selalu bersabar ya, Mam semua. Kemudian pelaksanaan toilet trainingnya, jadi memilih toilet serta ajarkan cara buang air sesuai jenis kelamin anak. Misalnya anak perempuan ditemani oleh ibunya, seperti itu. Kemudian pilih posisi toilet yang nyaman bagi anak. Biasanya dalam posisi duduk dan jauhkan dari benda yang berbahaya yang ada di toilet. Kemudian mengenakan pakaian atau celana yang mudah dilepas. Kemudian tunjukkan contoh mulai dari saat masuk toilet, kemudian membuka celana, jongkok, duduk, cara menyiram, kemudian cara membersihkan alat kelamin, memakai celana kembali, serta mencuci tangan. Kemudian pelaksanaan toilet trainingnya, jadi harus sering mengajak atau menawarkan anak untuk buang air kecil atau buang air besar setidaknya tiap 2 jam. Kemudian pilih alat yang tepat seperti potty training atau alas tempat duduk untuk latihan, atau training pants bisa dengan celana tapi yang bisa menahan bagian bawahnya agar tidak meresap keluar. Atau lakukan kegiatan yang menyenangkan di toilet, misalnya membaca buku cerita bersama anak, kemudian buat jadwal untuk pergi ke toilet, misalnya pada saat baru bangun tidur, baru 30 menit setelah makan, kemudian setelah bangun tidur siang, atau sebelum tidur malam. Jelaskan pada anak bahwa anak tidak lagi memakai popok. Kemudian beri pujian pada anak bisa dengan mengucap kata hore atau bertepuk tangan. Pendekatan yang baik akan membuat anak tidak merasa terpaksa untuk buang air di toilet. Dan apabila anak merasa tertekan, anak akan menahan buang air sehingga menghambat proses belajar. Kemudian jangan memarahi anak dan jelaskan dengan sabar jika anak mengompol, harus tetap sabar dan konsisten. Dan proses ini harus disepakati oleh orang tua, pengasuh, dan anggota keluarga lain. Toilet training saat anak sakit bisa menghambat kemajuan proses belajarnya. Jadi tetap sabar dan konsisten, hindari sikap yang berlebihan, bisa ditunda dulu sampai anak sembuh, baru kita mulai lagi. Hal yang perlu diperhatikan saat proses toilet training adalah kenali isyarat saat anak akan buang air. Misalnya dia akan meremas-remas celananya, kemudian menarik-narik kakinya, menyilangkan kaki, atau mungkin dia akan sembunyi di pojokan. Kemudian selalu berikan contoh pada saat mengajak anak ke toilet dari cara membuka celana, proses buang air besar, buang air kecil, cuci tangan seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian biasanya anak laki-laki nih saat awal perlu belajar posisi duduk, karena apa? Karena pada saat posisi berdiri agak susah untuk mengkontrol kencingnya, seperti itu. Kemudian latihan bisa dimulai 1 kali sehari pada waktu yang sama, dan pemakaian diapers bisa dikurangi secara bertahap. Kemudian ajari anak buang air di malam hari. Nah, jika anak belum bisa mengendalikan buang air saat usia 7 tahun, lebih baik berkonsultasi ke dokter spesialis anak supaya dicari tahu apa sih penyebabnya, seperti itu. Nah, tips toilet training saat malam hari, jadi biasakan rutinitas ke toilet sebelum tidur, batasi minum air saat malam, dan bangunkan anak 20 menit lebih awal saat pagi hari. Toilet training jangan dilakukan pada saat anak sedang beradaptasi pada lingkungan yang baru, atau seperti pindah rumah, kemudian mempunyai pengasuh yang baru, kemudian atau saat kelahiran si adik. Atau jangan dilakukan saat ortu marah sama anak, karena akan mempengaruhi sikap kita kepada anak. Kemudian jangan dilakukan saat anak sendiri atau tanpa pengawasan di toilet.
apa sih tanda anak lulus toilet training? Jadi anak akan melapor bahwa dia kebelet pipis atau pup, kemudian anak akan menuju toilet dan minta melepas sendiri celananya, dan dia akan melakukan buang air dengan sendirinya. Ya, seperti itu presentasi saya, dokter dan mom semua. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih atas informasinya yang sangat menarik, Dr. Dayu. Bagi para moms yang ikut mengikuti acara ini, Dr. Dayu memiliki 2 hadiah menarik bagi penanya terbaik ya. Silahkan bertanya jika memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai toilet training. Untuk hadiahnya apa? Nanti kita informasikan di akhir ya, moms. Jadi siap-siap bertanya. Silahkan ajukan pertanyaan di kolom chat ataupun bisa langsung melambaikan tangan ya. Kalaupun ini silakan bisa dimulai. Untuk toilet training ini sangat menarik ya, Dok. Jadi banyak para moms yang bertanya. Mungkin saya dulu mungkin ya yang memulai selagi menunggu ada pertanyaan. Oh ya, di sini udah ada pertanyaan ya, Dokter. Baik, saya akan menyampaikan pertanyaannya ya, Dok, membacakannya. Dokter, di sini ada pertanyaan. Apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam toilet training ya, Dok? Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam toilet training yang pertama adalah kesiapan anak. Kesiapan anak meliputi kesiapan dari psikis dan fisik seperti itu. Jadi dia sudah mampu duduk, dia atau sudah bisa misalnya sudah bisa berjalan, paling tidaklah mampu duduk dengan tegak tanpa goyah ya, Dok ya. Kemudian mampu menunjukkan rasa ingin ke toilet atau rasa ingin pup atau pipis gitu, bisa dengan dia mengatakan adik ingin pup atau misalnya nunjuk-nunjuk ke arah toilet, bisa juga seperti itu kalau bicaranya belum bagus. Kemudian anak tidak sedang dalam kondisi sakit, jadi masih dalam kondisi sehat ya. Terus dia sudah menunjukkan rasa untuk rasa tertarik untuk ke toilet, misal ikut mamanya atau ikut papanya ke toilet seperti itu. Terus dia ini apa dalam dalam 2 jam, misalnya siang hari ini dia sudah mampu menahan pipisnya selama 2 jam atau lebih, minimal lah 2 jam itu bisa, atau sepanjang malam dia nggak pipis, kita sudah bisa mulai toilet training. Itu dari persiapan anak. Kemudian persiapan orang tua ini, persiapan orang tua yang diperlukan adalah waktu orang tua untuk mengajari anak. Jadi tetap kita harus membagi waktu ya. Jadi waktu mengajari penting banget. Kemudian dari segi ini konsistensi orang tua, dan yang paling penting adalah kesabaran orang tua dan dukungan dari lingkungan sekitar seperti itu. Dan yang ketiga tentunya ada toilet. Ada toilet, bisa toilet duduk atau toilet mungkin toilet jongkok ya, kalau bisa sih toilet duduk. Bila toiletnya agak besar gitu mungkin bisa dibantu dengan namanya alat potty training ya. Kalau misalnya tidak ada mungkin yang menyerupai gitu, biar dia bisa duduk dengan posisi kaki tidak menggantung. Karena kalau misalnya posisi kaki menggantung, dia bisa takut nih. Kalau misalnya dia takut, dia akan menahan atau dia takut untuk melakukan proses belajar ini. Seperti itu sih, dokter. Oke, terima kasih ya. Baik ya, Mam, seperti yang disampaikan oleh Dr. Dayu, berarti ada kesiapan dari anaknya sendiri, kemudian kesiapan dari orang tua, dan juga ketersediaan toilet ya. Mungkin bisa saya tambahkan di sini untuk toilet, karena anak-anak masih kecil, supaya dia tidak takut, juga kaki supaya tidak menggantung ya, Mams. Jadi mungkin kalau toiletnya tinggi, bisa diberikan tempat duduk untuk kakinya ya. Begitu ya, dokter ya? Ya, betul sekali, dokter. Ya. Baik, berikut ada pertanyaan lagi ya, Dok. Di sini dari Ibu Meileni Simanjuntak. Jadi, Dok, kapan dilatih buang air kecil berdiri untuk anak laki-laki? Ya, mungkin ini untuk anaknya berarti laki-laki ya, Dok. Apakah sudah langsung bisa dilatih berdiri atau mungkin harus seperti duduk dulu dilatihnya? Terima kasih, Dokter.
Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk laki-laki mungkin pada awalnya kita latih posisi duduk dulu, tapi seiring kalau dia sudah terbiasa posisi duduk, mungkin dia diajak oleh ayahnya gitu misalnya ya. Jadi anak kan merupakan peniru yang sangat pintar, Dok ya. Jadi perlu diberi contoh seperti itu saat di kamar mandi, cara pipis untuk anak laki-laki kan biasanya berdiri. Tentunya dengan kesiapan anak, anak sudah mampu berdiri dengan baik seperti itu. Baik, demikian ya Moms Mei Leni Simanjuntak. Jadi memang tetap dilihat dulu kesiapan anaknya, kemudian memang mungkin tidak langsung dilatih untuk berdiri. Jadi anak sudah mampu berdiri tegak ya. Kemudian di sini dokter ada pertanyaan. Idealnya itu umur berapa ya dok mulai diajarkan untuk toilet training? Apakah di sana tadi dokter menyampaikan bahwa tentang kesiapan anak, tapi adakah usia ideal untuk memulai diajarkan toilet training ya dokter? Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk usia idealnya itu disebutkan sih yang penting tidak ada patokan khusus dok ya untuk usia yang paling ideal. Jadi yang pasti anak itu sudah siap, sudah bisa duduk, sudah bisa berdiri seperti itu. Memang menurut literatur dibilang pada saat usia mulai dari 18 bulan itu sudah ada kontrol terhadap buang air gitu. Jadi bisa dimulai saat anak usia 18 bulan gitu. Tapi memang tidak ada patokan khusus. Jadi ada yang bilang 18 bulan, ada pula nilai rata usia yang dibilang itu sekitar 24 bulan sampai 27 bulan. Jadi tetap kita coba latih dulu, yang pasti anak dapat duduk, berdiri seperti itu, dapat mengungkapkan rasa ingin pipis seperti itu. Baik, Yang terima penting jangan kasih. lewat dari 7 tahun, Ya, 5 kalau 7 tahunan lah tahun, ya. jika 7 tahun berarti harus dikonsulkan ya, Moms, Ya, ke dokter betul. spesialis anaknya ya. Jadi memang seperti disampaikan Dokter Dayu, mulainya kita bisa kesiapan anak ya, dilihat dulu. Kemudian memang rata-rata itu ada yang dimulai usia 18 bulan ya. Jadi tetap dilihat kesiapan anaknya juga ya, Moms. Jangan ujuk-ujuk langsung. Kalau kurang bulan juga memang belum bisa ya, begitu ya dokter ya? Ya, betul sekali, Dok. Ya. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi dok. Sebenarnya dok toilet training itu penting nggak sih dok? Karena di sini ternyata ada moms yang kedua anaknya tidak toilet training tapi pintar ke toilet sendiri. Bagaimana ya itu dokter? Ya, jadi toilet training ini penting sekali ya dan penting sekali dilakukan karena merupakan suatu tahapan perkembangan untuk mendidik anak menjadi pribadi yang mandiri. Seperti itu. Jika anak kita tidak pernah latih nih, tapi dia bisa melakukan seperti sudah bisa pipis sendiri ke kamar mandi, wah itu merupakan sesuatu yang baik sekali ya tanpa diajarin dia sudah bisa, mungkin dia sudah belajar otodidak sendiri, tapi bagus sih. Nah, kalau memang sudah bisa, yang penting kita pastikan dia sesuai dengan proses toilet training. Jadi dia ke toilet, mampu untuk melepas celananya sendiri, mampu untuk buang air, bisa membersihkan area alat kelaminnya, menyiram kotoran, kemudian mencuci tangan, memakai kembali celananya seperti itu. Mungkin bisa di monitoring ya, diawasi apakah sudah benar prosesnya seperti ini. Iya, terima kasih Ya. dokter. Iya, seperti disampaikan oleh dokter Dayu, mungkin bukan dilihatnya secara otodidak, namun dalam prosesnya
kalau dilihat berarti si anak itu memperhatikan ya dokter ya, si anak itu Ya, seperti betul. anak kecil memperhatikan setiap gerak-gerik dari orang tuanya. Ya mungkin memang benar Iya. diberikan dia belajarnya secara otodidak, namun itu adalah bersumber dari orang tua ya Mams di rumah, karena mereka melihat bagaimana perilaku orang tuanya, bagaimana mereka melihat orang tuanya cuci tangan, kemudian masuk kamar mandi, duduk di toilet, kemudian keluar dan mencuci tangan kembali. Mungkin begitu ya penjelasannya Mams, kenapa anak itu walaupun tidak diajari, tapi dia sudah pintar sendiri ya. Karena mereka perkembangan anak ya 2 tahun pertama itu memang sangat cepat, jadi dia bisa memantau secara otodidak, dia melihat, mendengar apa yang dilakukan oleh orang sekitarnya. Mungkin begitu ya dokter juga ya. Betul banget, dokter. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Mama Kaila ya dok. Dok, anak saya sering ngompol. Apakah itu sudah ada hubungannya dengan toilet training? Maaf, dok. Sering ngompol gitu, dok ya? Ya, Pertanyaan. anaknya katanya sering ngompol dok. Tapi apakah itu ada berhubungan dengan toilet training ya? Tapi di sini tidak dijelaskan apakah si ibu sudah melaksanakan toilet training sebelumnya di rumah. Mungkin kalau misalnya dia ngompol harus dilihat dulu dia umur berapa gitu. Kalau misalnya masih dia sekitar 18 bulan hingga 3 tahun, 4 tahun, kita perlu ajarin toilet training seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi ya prosesnya, jadi tetap harus dinilai dari usia, kesiapan orang tua, kesiapan anak. Nah kalau misalnya dia 7 tahun nih masih ngompol ya harus dicari tahu penyebabnya apa, harus segera diperiksakan seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Berikut ada pertanyaan lagi dok. Mohon maaf sebelumnya dokter, bagaimana mengajarkan toilet training pada anak berkebutuhan khusus usia 5 tahun untuk BAB-nya dan juga untuk BAK anak sudah mampu melakukan sendiri. Jika terasa mau kencing, anak langsung lari ke arah kamar mandi. Berarti ini anaknya berkebutuhan khusus ya dok, bagaimana caranya untuk mengajarkan untuk BAB-nya, sedangkan BAK dia sudah bisa sendiri. Si anak suka menahan BAB, padahal dia sudah terlihat seperti tanda-tanda mau BAB dengan mengejan sambil jalan sambil ke arah pojok ruangan. Saat diarahkan ke kamar mandi, si anak selalu bilang no dan menolak. Gimana cara mengatasinya ya dokter? Kemudian bagaimana mengajarkan toilet training untuk BAB-nya? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi dengan anak berkebutuhan khusus usia 5 tahun, BAK sudah bisa ya. Jadi tetap kita bisa mengajarkan dengan metode dengan contoh atau boneka peraga gitu. Dan misalnya kita memberi contoh pakai alat ya dok ya, atau pakai gambar misalnya yang menunjukkan anak-anak mau pup seperti itu. Kemudian bisa dengan membuatkan jadwal. Jadi harus di rutinitas itu harus dibuat dengan jadwal, misalnya jam berapa kita ingatkan kembali, jadi mengajak kembali ya, walaupun dia belum bilang sakit perut, tapi tawarkan anak untuk ke toilet gitu. Kemudian yang pasti kalau misalnya dia belum bisa mungkin bicaranya sedikit gitu dok ya, belum bisa mengatakan kalimat, mungkin yang penting dia bisa nunjuk-nunjuk gitu. Dan mungkin harus di kondisi anak sendiri ya, karena susah untuk BAB ya, dan Iya dok, berarti untuk mengajarkan BAB, tapi untuk BAK-nya BAB memang sudah bisa. Oh ya, jadi untuk BAB biasanya ini kebutuhan cairannya harus cukup ya, kebutuhan cairannya harus cukup, seratnya harus cukup. Jadi supaya kotorannya tidak keras, karena bisa saja kotoran keras membuat dia takut, sehingga lama-lama dia menjadi takut BAB. Jadi memang harus dicari tahu sih penyebabnya dokter.
Baik, terima konstipasinya kasih. seperti apa ya. Heeh. Ya, harus dicari tahu dulu penyebabnya ya, Mams ya. Betul ya. Berhubung dengan keterbatasan waktu, terima kasih atas banyaknya pertanyaan. Terima kasih juga kepada narasumber kami, Dr. Dayu, atas informasinya mengenai toilet training. Baik, Mams, di sini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ada 2 voucher menarik akan diberikan kepada para penanya terbaik. Berarti untuk penanya yang sudah bertanya, untuk pemenangnya ya saya sampaikan di sini ya, dokter, saya undi ya, Dok ya, atau saya sampaikan atau dokter yang menyampaikan, Dok? Silahkan dokter. Baik, saya lihat dari para peserta Iya. di sini saya mengumumkan bahwa yang mendapatkan voucher menarik itu adalah hadiahnya sebesar GoPay sebesar 50.000, itu akan diberikan kepada Mams Nur Hidayanti dan juga Mams Umi Kultum. Bagi Mams yang saya sebutkan, silahkan DM ke IG anakkusehat.id untuk memberikan identitasnya. Kemudian kami akan memberikan DM balik untuk cara pemberian gift-nya ya. Silahkan bagi Mams Nur Hidayanti dan juga Umi Kultum, silahkan nanti kirim DM ke kami di lewat anakkusehat.id sehingga kami dapat mengirimkan hadiah dan vouchernya. Tanpa terasa 45 menit kita sudah jalani dalam sesi tips and trick mengenai toilet training. Jangan lupa saksikan setiap minggu akan ada IG live bersama narasumber, begitu juga akan dilaksanakan parent class setiap bulan. Saksikan dan nantikan informasinya di IG anakkusehat.id dan juga di YouTube anakkusehat.id. Selamat malam saya ucapkan kepada para Mams yang telah bergabung. Mohon maaf atas keterlambatan dan juga adanya sedikit gangguan di awal. Sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kami yaitu Dr. Ida Ayu Putu Purnamawati. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Dr. Dayu. Ya, terima kasih Dok. Terima kasih ya Mam semua. Ingat klik di Anakku Sehat ID. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam ya, Dok. Selamat malam. Oh iya, foto dulu, Dok. Ya. Foto dulu, Dok. Foto dulu, baik. Silahkan dinyalakan untuk kameranya bagi para peserta. Saya akan screenshot. Silahkan, baik foto ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat